membahas mengenai laporan keuangan di salah satu perusahaan. Hal ini adalah bertujuan bila mana kita akan melakukan investasi, maka ini akan bisa dijadikan pedoman. Saya akan jelaskan secara singkat sehingga kita tidak akan tertipu bila kita akan melakukan investasi. Laporan keuangan berfungsi satu, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mendatangkan arus kas masuk di masa yang akan mendatang. Kedua, menghitung kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran kewajiban lancar. Ketiga, menilai kemampuan dari perusahaan dalam menangani arus kas masuk, arus kas keluar, arus kas bersih, termasuk di dalamnya kemampuan melakukan pembayaran dividen yang biasa nanti kita akan terima di akhir periode dari laporan keuangan. Dan selanjutnya menjadi landasan bagi investor dan kreditur dalam melakukan memproyeksikan return yang bersumber dari kekayaan perusahaan. Dan rasio-rasio yang ada adalah rasio lancar atau rasio likuiditas bisa terjadi menjadi tolak ukur kekuatan keuangan perusahaan. Rasio lancar itu dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Sementara rasio cepat adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban. Saya akan membagikan salah satu contoh laporan keuangan pada PT Maju Perkasa. Apa saja yang akan kita nilai? Ya, pada saat pertama ini yang akan kita nilai adalah aset. Nah, kenapa harus aset dan berapa periode yang akan dapat kita nilai? Minimal untuk menilai aset adalah 2 tahun berjalan. Hal ini bertujuan untuk sebagai pembanding aset di tahun sebelumnya dengan tahun yang mendatang. Pada kesempatan kali ini saya mencoba membandingkan aset di tahun 2017 dengan aset di tahun 2018. Untuk menilai sebuah perusahaan, yang pertama adalah adanya peningkatan jumlah aset di setiap tahunnya. Artinya, dalam setiap tahun terjadi adanya peningkatan aset. Ya, dari masalah laporan yang dapat disimpulkan, hal ini di dalam PT tersebut adalah di tahun 2017 total aset di angka 7,4 triliun. Sedangkan di tahun 2018 di angka 7,3 triliun. Berarti terjadi adanya penurunan aset. Nah, di sini terjadi penurunan aset dikarenakan ada kerugian yang disebabkan adanya bencana. Nah, kinerja perseroan di sepanjang tahun 2018 berarti dalam hal ini belum menuai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dan penurunan penjualan pada hal ini disertai dengan penyisihan biaya. Sebagian besar biaya itu digunakan sebagai pembersihan persediaan. Karena benda-benda atau produk yang dihasilkan tidak terjual. Karena pertama tadi kan ada bermasalah ya, berarti ini menjadi dampak negatif
kinerja perusahaan secara keseluruhan akan terganggu. Karena tadi ada bencana alam, berarti banyak produk rusak sehingga banyak terjadi kerugian. Kedua, aset lancar harus lebih besar dengan aset tidak lancar. Artinya begini, aset lancarnya adalah aset yang dapat diuangkan dalam satu periode keuangan atau dalam 1 tahun. Dan aset lancar harus lebih besar daripada aset tidak lancar. Di sini di dalam perusahaan ini tercatat bahwa aset lancar di angka 2,5 triliun, sedangkan aset tidak lancarnya ada di angka 4,8 triliun. Nah, dengan hal ini adanya terganggu operasionalnya karena aset lancarnya jauh dari apa yang kita harapkan. Lalu bagaimana agar aset lancar bisa naik? Nah, makanya si perusahaan tersebut melakukan penambahan modal atau menjaminkan aset atau menjual aset atau bisa juga mencari investor. Tapi dalam hal ini tujuan kita adalah ingin melakukan investasi di perusahaan tersebut. Artinya begitu dengan kondisi seperti ini sudah menunjukkan adanya salah satu cacat ya. Kedua, di hutang terjadi adalah penurunan hutang. Jadi hutang setiap tahunnya harus ada penurunan, bukan bertambah banyak. Nah, di dalam perusahaan tersebut hutang di tahun 2017 lebih besar dibandingkan lebih kecil dibandingkan hutang di tahun 2018. Di sini adalah terjadi kenaikan hutang. Berarti ini adalah merupakan cacat juga ya. Kita berhati-hati jika melihat seperti ini. Terus hutang jangka pendek harus lebih besar. Di sini kita lihat ternyata hutang jangka panjang 2,1, sedangkan hutang jangka pendek 2 triliun ya. Berarti kemampuan perusahaan dalam melakukan kewajibannya akan terganggu. Karena apa? Jika perusahaan atau sebuah usaha memiliki hutang jangka pendeknya itu lebih kecil, berarti dia memiliki kemampuan bayar itu kurang bagus. Berarti ini salah satu perusahaan ini kita harus jaga-jaga ya untuk berinvestasi ke perusahaan ini karena hutang jangka pendeknya lebih kecil. Berarti kemampuan bayar berarti dia kurang. Jumlah liabilitas dan ekuitas harus lebih besar dari tahun sebelumnya. Kalau kita cek di sini di tahun 2017 di angka 7,4 triliun, sedangkan di tahun 2018 7,3 triliun, berarti jumlah label kecil. Terus selanjutnya adalah jumlah ekuitas harus lebih besar dari hutang. Nah, di sini ekuitasnya adalah 5,1 dengan hutang. Dari hutang adalah tadi hutang di sini kita bisa lihat hutangnya di angka ini. Walaupun di sini ada salah satu penunjang yang menunjukkan adanya lebih baik, tapi dari beberapa metode yang di atas terjadi banyak selisih, banyak keraguan-raguan yang dalam hal ini kita harus pikirkan untuk berinvestasi ke perusahaan tersebut. Apakah sudah jelas teman-teman di sini? Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.